Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fadilah dari 2MA04. Di sini saya akan menjelaskan materi orientasi dan dimensi kebudayaan dalam komunikasi antar budaya. Orientasi dan dimensi. Orientasi dan dimensi komunikasi antar budaya adalah posisi yang diambil oleh setiap individu sebagai anggota budaya ketika dia berhadapan dengan suatu sasaran, apakah itu situasi lingkungan, objek, atau orang. Orientasi juga merupakan kesadaran kita terhadap waktu, ruang, objek, orang dari kebudayaan lain yang dipersepsi menurut kebudayaan kita sendiri. Hubungan antara orientasi dan dimensi terhadap objek kebudayaan patut dipandang meliputi pertukaran persepsi tentang diri sendiri dan orang lain yang menjadi sasaran komunikasi dan bahkan persepsi lingkungan orang atau relasi dengan orang lain. Menurut Edward de Hale menyatakan sangat penting mempelajari teori kognitif dan implikasinya pada iklim komunikasi karena dari sana dapat diketahui pikiran, perkataan, dan perbuatan terhadap suatu objek. Hubungan antara orientasi dan dimensi terhadap objek. Latar belakang, orientasi budaya, derajat, besaran, kedalaman, dan objek, ruang, waktu, lingkungan, orang. Kebudayaan dan worldview. Worldview merupakan struktur cara pandang yang dipengaruhi oleh kebudayaan, kemudian membentuk spirit bagi individu untuk menjelaskan sebuah peristiwa. Menurut Kluckhohn, beberapa variasi konsep orientasi dan dimensi kebudayaan antara lain yaitu orientasi terhadap manusia, orientasi terhadap sifat manusia, orientasi terhadap waktu, orientasi terhadap aktivitas. Menurut Germon, dua aspek penting terkait worldview, yakni cara pandang terhadap dunia, yaitu seperti budaya malu versus budaya bersalah, orientasi budaya kerja versus orientasi pada relasi, orientasi budaya keramat versus sekuler, peranan kematian dalam sebuah kehidupan, dan lain-lain. Sistem worldview mana yaitu persepsi impersonal dan supernatural atau objek, animisme, shamanisme yaitu paham magis tentang hadiah, sogok, harga diri, dan lain-lain. Menurut Arensberg dan Niehoff dan kawan-kawan, yakni worldview tentang relasi sebagai berikut. Relasi dalam keluarga yaitu rasa hormat kepada orang yang lebih tua, relasi dengan sesama yaitu seperti keseimbangan di antar manusia, relasi dengan masyarakat yaitu seperti sukses, relasi dengan diri sendiri yaitu seperti individu sebagai ego. Yang kelima, relasi dengan bintang yaitu tentunya hak hidup binatang sebagai ciptaan Tuhan. Hick Law Konteks Kulturalis. Setiap kebudayaan mengajarkan cara-cara tertentu untuk memproses informasi yang masuk dan keluar dari atau ke lingkungan sekeliling mereka. Misalkan mengatur bagaimana setiap anggota budaya memahami cara mengemas informasi, kemudian melakukan pertukaran informasi. Kebudayaan yang prosedur pengalihan informasi menjadi lebih sukar dikomunikasikan kita disebut konteks kultural atau HCC.
Sebaliknya, kebudayaan yang diprosedur pengalihan informasi lebih gampang dikomunikasikan, kita sebut low context cultural atau LCC. Dimensi budaya menurut Hofstede. Pola-pola budaya yang diajukan oleh Hofstede merupakan sebuah perspektif teoritis berdasarkan studi tentang perbedaan work-related goal orientation. Yang kedua adalah Hofstede mengidentifikasi 4 dimensi yang menjadikan pola-pola budaya dominannya adalah 1. Power distance, 2. Uncertainty avoidance, yang ketiga individualism collectivism. Selanjutnya adalah power distance. Konsep tersebut menjelaskan bahwa hubungan antar manusia yang ditata berdasarkan jarak kekuasaan atau kebudayaan yang mengajar anggota menguasai orang dari kebudayaan lain selain seseorang tunduk kepada orang lain. Individualism collectivism, yaitu budaya individualistik mendorong orang untuk hanya memperhatikan diri mereka, juga kadang termasuk keluarga dan kelompok mereka. Keputusannya didasarkan pada suatu yang menguntungkan individu. Kata-kata yang sangat populer di kalangan budaya ini adalah kebebasan privasi. Budaya kolektif ditunjukkan oleh loyalitas orang kepada kelompok, termasuk kelompok yang relevan, apakah itu keluarga inti, keluarga luas, atau ucapan organisasi. Apa yang baik adalah memiliki kelompok. Kata-kata yang biasa mereka gunakan meliputi saling bergantung dan kita. Masculinity dan femininity adalah sebuah konsep kebudayaan yang mengindikasikan derajat nilai-nilai perilaku tertentu, misalkan sikap tegas, prestasi kerja, kemampuan dan kemahiran, menolong orang lain, hasrat menjadi kaya, memberikan dukungan sosial bagi mereka yang ingin mengubah kualitas hidup. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.